Assalamualaikum. Oke, udah selesai. Iwan dan Ahwat, bagi yang belum mengumpulkan, Ustazah tunggu ya, sampai nanti malam ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Ya, teks laporan percobaan ini hampir sama dengan teks laporan observasi atau eksperimen, bisa juga dibilang. Teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Misalnya, antum nanti membuat sebuah hand sanitizer, ya itu bisa. Atau nanti membuat sabun dari apa gitu, bisa juga ya. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Nah, jika kita kembali kepada pertanyaan sebelumnya, pada gambar 1.2 dan 1.3, untuk membedakan antara teks laporan percobaan dari teks deskripsi adalah dengan menjawab pertanyaan pada poin C dan D. Poin C dimaksud sebagai hasil dari deskripsi, sedangkan poin D itu dimaksud dengan teks laporan. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa saja ciri-cirinya? Lihat ya di modulnya halaman 2. Teks laporan percobaan disusun berdasar hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta. Ya, selanjutnya teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Ya, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa yang disempurnakan. Ya, menurut KBBI. Kalau bahasa tidak baku, bahasa yang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap. Ya, harus ada pendukungnya. Jadi nanti ketika antum mengerjakan teks laporan percobaan itu harus ada pendukungnya, apa saja, datanya harus lengkap juga. Nanti ketika antum mengerjakan membuat sesuatu, siap itu datanya tidak lengkap, tidak akan selesai gitu. Jadi harus lengkap dulu datanya. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Selanjutnya, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Oke, selanjutnya ini kaidah kebahasaannya ya. Apa saja kaidah kebahasaannya? Menggunakan sinonim dan antonim. Ya, sinonim dan antonim ini antum sudah belajar di kelas 7, pasti udah tahu. Selanjutnya menggunakan kata bilangan. Ya, selanjutnya menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kata hubung. Ya. Selanjutnya, ini ada struktur teks laporan percobaan. Apa saja strukturnya? Ya, teks laporan percobaan ini berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan tulisan. Ya, ada klasifikasi pernyataan atau uraian. Ya, yang pertama ada judul. Jadi setiap sebenarnya tes percobaan ini bukan berbentuk eksperimen aja ya, eksperimen melakukan, tapi bisa juga nanti antum menulis hasil percobaan itu gitu. Itu sama juga teks hasil percobaan juga. Jadi nanti antum cari dulu judulnya, apa judul yang ingin antum buat dari teks laporan percobaan itu, apa objeknya. Jadi cari dulu objeknya, itu yang pertama yang harus dilakukan. Selanjutnya baru nanti cari pelaku percobaannya siapa gitu, apa pihak yang melakukan kegiatan percobaan itu siapa saja. Setelah itu
cari lagi tempat dan waktu percobaannya. Di mana antum melakukannya? Apakah antum melakukannya itu di depan rumah? Ya, apakah nanti antum melakukannya itu di teras rumah? Kan mana tahu di halaman rumah, atau nanti di dalam rumah, atau di kebun gitu. Selanjutnya tujuan ini adalah informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan dan bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan itu. Nanti dituliskan apa saja bahan atau alat yang dilakukan dalam kegiatan percobaan. Selanjutnya langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkah dalam kegiatan percobaan itu? Ya, nanti bisa antum lakukan langkah-langkahnya apa saja ya. Nanti dituliskan langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama dilakukan itu apa gitu. Baru setelah itu hasil laporan percobaan itu seperti apa. Ya, nanti dituliskan lagi, baru simpulan dan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka ini sebenarnya kalau misalnya ada antum melihat dari berbagai media, jadi atau berbagai buku, bisa nanti antum tuliskan apa rujukannya, apa referensinya di sana. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya antum mendapat referensinya itu dari orang tua, tulis saja di sana, berarti referensinya dari orang tua gitu ya, boleh ya. Selanjutnya ini ada lembar kerja ya. Nanti kalau misalnya antum tidak mengerti, bisa antum tanyakan lagi ke ustazah ya, tulis saja di kolom komentarnya apa yang belum dimengerti ya. Ini untuk lembar kerja siswa, teks laporan percobaan. Silahkan nanti antum baca dulu ya, antum baca. Setelah itu antum jawab. Ini setelah Ananda membaca kegiatan 1.3, kerjakan latihan mengenai kegiatan tersebut. Nanti antum lihatlah ini. SMP Abdurrahab, nanti informasi yang didapatnya apa gitu ya. Misalnya SMP Abdurrahab Islamic School yang berlokasi di Jalan Bakti Arengka 1, Komplek Masjid At-Tabrani, Pekanbaru. Berarti informasi yang antum dapat apa? Lokasi SMP Abdurrahab Islamic School. Itu kan lokasinya kan yang ustazah sampaikan di sana. Berarti nanti antum buat lagi. Yang nomor 2 itu ustazah itu kan hampir panjang. Jadi nanti antum buat lagi informasi yang didapat di sana apa gitu ya. Oke. Dah? Nah, ini untuk kegiatan 1.2. Ya, ini kegiatan 1.1. Nah, silahkanlah antum kerjakan ini dulu. Nanti kita lanjut di kegiatan 1.2-nya. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.